viral. Posisi kayu kemarin yang kita pasang bendera IBARS, ada yang motong kayunya, ada yang motong. Kita selamatkan benderanya, kita ambil kembali. Apakah dia merasa dirugikan dengan berkibarnya bendera yang bergambar Habib Rizik Syihab? Apakah orang ini merasa sakit hati, pedih hatinya, mendidih darahnya? Ini sebetulnya siapa yang menjadikan FPI sebagai musuh? Siapa yang menjadikan Habib Rizik sebagai musuh negara, musuh utama yang harus dimusnahkan, dibinasakan? Ya orang-orang Jakarta lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin beredar viral sebuah video pendek. Ada beberapa orang laki-laki, khususnya 2 orang laki-laki di tengah pasir erupsi Gunung Semeru ya, ada sebatang pohon kering yang tidak lagi berdaun. Dan satu dari 2 laki-laki itu memanjat pohon itu dengan sangat cekatan, dan sampai di puncak dia mengibarkan bendera Habib Rizik Syihab. Dan alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, saya juga sempat membuat posting konten tentang peristiwa dahsyat itu. Banyak pujian di mana-mana. Di tempat saya, di konten saya, di podcast saya itu, Masya Allah, pujian tentang anak-anak orang-orang ini luar biasa sekali. Juga para penonton saya memberikan respon yang sangat-sangat positif, bukan cuma kepada Habib Rizik Syihab yang memang sudah sama-sama sangat kita cintai, itu juga kepada orang-orang ini. Bagaimana mungkin di tengah bencana yang begitu dahsyat, yang mereka sangat mungkin juga kehilangan harta benda, mungkin keluarganya diterjang bencana, dicabut nyawanya segala macam, tapi mereka masih berusaha semaksimal mungkin yang mereka bisa untuk menunjukkan kecintaannya kepada Habib Rizik Syihab yang saat ini dizalimi oleh penguasa yang betul-betul meluluh lantakkan rasa keadilan. Tapi kemudian beberapa komentar tadi juga menyebutkan, alah sebentar lagi juga paling diturunkan, sebentar lagi dirobohkan. Lalu bahkan mohon maaf, saya nggak tahu siapa yang dimaksud, tapi menyebutkan nanti ada jenderal yang mendidih darahnya melihat bendera berkibar. Dan Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang dikhawatirkan oleh para pembaca, oleh kita semua, penonton semua tadi, ternyata terjadi, saudara. Terjadi. Pohon yang dipanjat untuk dikibarkan bendera Habib Rizik Syihab itu ditebang. Nanti ada videonya bagaimana pohon itu jelas-jelas ditebang, jelas-jelas ditebang, jatuh. Dan saya nggak tahu niatnya apa bagaimana, tapi bendera Habib Rizik Syihab masih ada di ujung pohon itu, dan walaupun di bawah masih berkibar, dihembus oleh angin. Masya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Saudara sekalian, ini video tersebut, silakan. Viral. Satu pohon tidak terkena lava karena Posisi kayu kemarin yang kita pasang bendera IBARS, ada yang motong kayunya, ada yang motong. Kita selamatkan benderanya, kita ambil kembali. Bagaimana saudara sekalian? Apa perasaan Anda melihat peristiwa ini? Saya nggak tahu perasaan kita masing-masing. Tapi yang saya rasakan adalah begitu dahsyatnya. Begitu dahsyatnya kebencian sekelompok orang terhadap Habib Rizik Syihab. Bayangkan,
Orang itu sampai memerlukan datang ke lokasi bencana hanya untuk memotong pohon yang sama sekali tidak berdosa, tidak bersalah. Salahnya apa itu pohon? Oh salah dong, kayak itu dipanjat. Oh gitu ya, dipanjat ya. Salahnya adalah karena pohon itu ditempeli, dikibarkan bendera Habib Rizik Syihab di puncaknya. Anda bisa bayangkan nggak perasaan seperti apa yang menggerakkan orang itu untuk datang memotong? Tapi pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memotong? Apakah warga di situ? Bisa iya, bisa enggak. Apakah sengaja orang datang dari luar daerah itu datang hanya untuk memotong? Bisa iya, bisa enggak. Allah yang maha mengetahui. Tapi siapapun orang itu, katakanlah sebegini, orang itu adalah orang di daerah tersebut, orang yang terkena korban bencana. Katakanlah ya, tidak bermaksud menuduh. Katakanlah iya, orang dari sana korban bencana. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menggerakkan orang ini memotong? Tadi saya katakan tadi, apakah dia merasa dirugikan dengan berkibarnya bendera yang bergambar Habib Rizik Syihab? Apakah dia merasa dirugikan? Apakah orang ini merasa sakit hati, pedih hatinya, mendidih darahnya? Nah, bayangkan, saya nggak tahu apakah itu mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi, kenapa sebabnya? Apakah Habib Rizik yang gambarnya, fotonya ada di bendera yang berkibar itu telah menzalimi dia dan keluarganya? Apakah Habib Rizik dan kelompoknya, katakanlah begitu, FPI-nya, Hilmi-nya, Hilal Merah Indonesia-nya, ya, kelompok sayap sosialnya yang selalu datang pertama di depan, terdepan pada momen-momen bencana, di garda paling depan, itu telah merugikan dia dan keluarganya dan kelompoknya, menzalimi dia dan keluarganya dan kelompoknya, sehingga orang itu memerlukan diri untuk datang khusus memotong. Saudara sekalian, buat saya pertanyaan-pertanyaan ini sangat sulit dijawab karena memang tidak akan terjawab. Saya tidak berani mengatakan hakul yakin, tidak berani, tapi saya berani menduga siapapun orangnya, apalagi orang daerah situ, ya, tidak merasa gerah dengan berkibarnya bendera yang bergambar Habib Rizik Syihab. Orang-orang di sana, siapapun orangnya, tidak akan merasa marah, apalagi mendidih darahnya. Tidak. Saya juga menduga tidak ada satupun orang penduduk di sana yang merasa dizalimi, disakiti oleh Habib Rizik dan sayap-sayap juangnya. Entah FPI-nya zaman dulu, Front Pembela Islam, atau FPI yang sekarang, Front Persaudaraan Islam, apalagi dengan Hilmi-nya. Tidak. Nanti saya tunjukkan bagaimana video-video FPI, Hilmi itu sudah datang ke lokasi dan memberikan bantuan. Ada Ustadz Maman Suryadi, laki-laki yang pakai kaos panjang warna orange, memberikan laporan singkat, sangat singkat, untuk peristiwa tanggal 11 Desember kemarin berarti. Itu datang ke lokasi. Anda tahu Maman Suryadi? Ustadz Maman Suryadi itu adalah mantan Panglima FPI. Mantan Panglima Laskar FPI, LPI maksud saya ya jadinya. Jadi FPI punya sayap juang, antara lain Laskar Pembela Islam. Nah, itu panglimanya itu Maman Suryadi. Saya kenal, alhamdulillah, saya kenal baik, ngobrol, suka diskusi, rapat, suka aksi bareng-bareng dengan saya. Kenal, orangnya baik dan pendiam. Sebagai seorang panglima, ini luar biasa. Maman Suryadi luar biasa. Saya berani memberi kesaksian, orang ini tawaduk dalam bahasa kita. Orang ini rendah hati. Rendah hati. Sebagai seorang panglima Laskar, itu Ustadz Maman itu dipatuhi oleh anggota laskarnya, baik tingkat daerah, yaitu wilayah provinsi, sampai tingkat bawahnya. Dihormati dan dipatuhi gitu loh. Tapi sebagai orang yang dipatuhi dan itu saya, ya Allah, saya bergaul cukup baik, cukup bagus dengan Panglima, dengan Ustadz Maman. Tidak ada sikap adigan, tidak ada. Tidak ada sosokan, tidak ingin dikawal, tidak ada. Orang ini baik dan pendiam. Dan hormat kepada orang-orang yang dianggap ulama. Orang-orang yang memang pantas dia hormati. Dan Panglima Maman, Ustadz Maman Suryadi sudah ada di lokasi. Sebetulnya kemarin dia berangkat Jumat dengan seorang teman. Anda tahu Anton Permana kan ya? Dengan Anton Permana antara lain. Dan Anton Permana ketemu saya hari Kamis, itu mengajak saya juga berangkat.
Bang, kita berangkat kemana? Kali ini ke Lumajang bang, saya bawa bantuan bla 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 bla. Aduh, kapan berangkatnya? Besok siang bang, habis sholat Jumat. Ya Allah, Anton mendadak banget, saya mesti begini, begini, nggak sempat gitu. Kadar Allah saya tidak jadi berangkat. Tapi kalau berangkat mungkin saya tidak ada di ruangan ini untuk menciptakan Panglima lagi astagfirullahaladzim, Ustadz Maman Suradi dan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada lagi tayangan Hilmi ya. Hilmi, hilal merah Indonesia kayak palang merahnya Hilmi. Kayak palang merahnya FPI. Dasar sekali. Jadi kembali ke pokok soal pohon tadi, saudara. Siapa yang merubuhkan, memotong pohon itu? Begitu bencikah dia terhadap Habib Rizik Syihab? Apakah benar ada yang memerintahkan, entah dari mana? Dari kantor, dari daerah provinsi, ibu kota provinsi misalnya, itu kan Sleman, mungkin itu kan Lumajang, mungkin dari Surabaya, atau dari jangan-jangan ibu kota negara dari Jakarta. Saya nggak tahu, Allahu alam, saya nggak berani nyebut nama, apalagi nggak berani, ngawur banget, nggak ada bukti dan sebagainya. Tapi orang, ngeri sekali. Nggak bisa saya bayangkan begitu bencinya manusia si membuat pemberi perintah ini. Nah, supaya nggak panjang lebar, ini coba videonya tadi. Beberapa yang lainnya seperti Surat Maman, ada yang FPI ngobrol dengan penduduk dan sebagainya. Silakan. FPI, Hilal Merah Islam, Front Persaudaraan Islam, pembagian logistik. Alhamdulillah sudah jalan menggunakan 2 kendaraan operasional. Beb, ini daerah mana hari ini, Beb? Ya, hari ini kita mau ngasihkan ke daerah Sumbersari. Insya Allah paketan rencananya hari ini 260 rencananya. Alhamdulillah. Kita ngasih baju juga, sembako, ada pampersnya, ada susunya juga, ada telur. Alhamdulillah. Juga ada 3 orang korban meninggal akibat gunung erupsi ini. Hari ini mau kita sumbang beras 3 sak. Alhamdulillah. 3 sak besar. Terus untuk korban yang air mineral, insya Allah ada telurnya juga, dan beberapa yang lainnya yang keperluan yang dibutuhkan untuk acara biasanya tahlilan. Alhamdulillah. Syukran, Habib. Oh habis bu. Pempes. Pakai pampers mau. Mau diganti. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. My FPI, my adventure. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Wih. Takbir! Assalamualaikum. Iya. Mas nggak tanggung jawab. Balik no. Ajak gue lewat kiri bersama. Oh, beri. Stop. Bilang ngalah kodung. Kalau ada kecilnya. Telur bacun. Matur nuwun. Ada anak kecilnya, Bu. Udah pulang juga tuh. Udah ada pirakan. Aduh. Pulangnya tidur terus gerimis. Ini Curakobokan. Ini desa Curakobokan. Ya, ini Kajar Kuning. Ini Kajar Kuning. Oh, berarti ini 2 desa. Iya, 2 kampung bukan desa. Ya, Ibu, Mas, kampung. Kami ini dari FPI Banten. Kami ini dari FPI Banten turun ke lokasi bencana. Ini kita bantu, untuk membantu yang seperti kayak ibu yang korban bencana. Dan insya Allah Bu, nanti waktu datang kita bantu untuk biaya pengangkutan Ibu. Kita dari FPI Banten membantu. Jadi satu-satu kita selesaikan, kita fokus bantu ibu dulu. Fa inna ma yusra inna ma yusra. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah nanti kita selesai, kita bantu ibu evakuasi barang-barang ibu, nanti kita pindah ke yang lain. Insya Allah jadi kami kita bantu. beresin satu persatu.
Bu, mohon doa buat kami juga nih, para relawan dari EPI, DPD Banten untuk bisa agar kita juga sehat, selamat seperti ibu semuanya. Jalan di sini kan udah biarin nanti saya yang bayar. Semua tim jalan kaki untuk menuju jalur evakuasi ke masjid yang terdampak erupsi Semeru. Nah, dari sini kita diangkut pakai mobil truk polis. Ini anak ada berada di zona merah di Gunung Semeru. Tampak ada belakang Gunung Semeru yang tertutup awan. Tapi ini kita masuk di kampung yang tidak bertuan. Kampung ini kampung yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya, dan dampak dari erupsi Semeru, daerah ini yang terparah di Gunung Semeru. Saat ini kami bersama dengan para tim relawan kami yang sudah, tentunya tim yang sudah berpengalaman dalam evakuasi bencana alam. Demikian laporan kami hari ini Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Demikian laporan kami. Saudara sekalian, gimana? Ada tayangan lumayan ya, cuma 2 menitan lah dibanding video-video yang lain tadi yang cuma beberapa detik. Ada tayangan 2 menitan bagaimana EPI sudah mengirimkan bantuan, sudah di lokasi. Ada seorang anak muda yang dipanggil Habib menceritakan isi bantuannya apa, ada telur, ada beras, ada susu, ada bahkan pempas buat bayi ya, ada selimut, ada makanan dan sebagainya. Sudah berangkat. Ini dilakukan oleh EPI. Wahai saudara siapapun kalian pembenci EPI, lihat. Dan peristiwa seperti ini bukan baru pertama. EPI selalu hadir pertama, terdepan kan bantuan datang ke lokasi bencana. Ketika orang-orang yang berteriak saya Pancasila, NKRI harga mati, yang teriak-teriak seperti itu, yang menuduh kalian umat Islam intoleran, kalian ekstrim, kalian teroris, wah, yang berteriak betul mana? Tidak ada. Tidak ada. Mereka lah, entah pejabatnya, entah penguasanya, entah aparat birokratnya gitu ya. Pejabat bisa sipil, TNI, polisinya, semuanya salah fokus. Orang-orang itu salah fokus menganggap Habib Rizik Syihab, EPI, Hilmi, dan sayap-sayap juang lainnya, ada para simpatisnya sebagai musuh negara. Bukan. Sebagai pengganggu negara. Sebagai apalagi membahayakan kelangsungan keutuhan negara bangsa ini. Bukan. Saya nggak ngerti apakah kalian buta gitu loh. Pasti kan tidak. Kalian kan bisa menonton video-video itu bagaimana EPI ada di lokasi bencana. Ada juga tadi aparat polisi yang menyediakan truknya untuk mengangkut Ustadz Maman dan kawan-kawan menuju lokasi lebih dalam lagi yang disebut tadi Desa Tak Bertuan, zona merah, daerah yang paling berbahaya. Itu kan menunjukkan bahwa polisi di daerah pun bisa bekerja sama, bisa membuka mata hatinya bahwa orang-orang ini ada yang datang dari Jakarta, ada dari EPI Banten tadi waktu ngobrol dengan warga. Mereka bekerja sama, tidak menjadikan EPI sebagai musuh. Jadi sebetulnya siapa yang menjadikan EPI sebagai musuh? Siapa yang menjadikan Habib Rizik sebagai musuh negara, musuh utama yang harus dimusnahkan, dibinasakan? Ya orang-orang Jakarta lah. Si pemberi perintah. Saya kira mobil truk polisi tadi tidak akan berani, tidak akan dioperasikan kalau minimal tidak ada akan persetujuan atau mungkin bahkan perintah dari Kapolsek setempat. Kapolsek itu kepala polisian sektor. Itu adalah jenjang terendah dari struktur organisasi polisi kita. Walaupun di bawah Polsek ada pospol juga, polisi juga, tapi secara formal Kapolsek. Artinya apa? Kapolsek tidak bermasalah dengan EPI. Dengan Habib Rizik Syihab, dengan para pencintanya, dengan sayap-sayap juangnya. Yang bermasalah siapa? Orang-orang di pusat, di Jakarta. Kan mereka yang menikmati kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu mereka bisa melakukan apa saja. Mengeruk sumber daya alam, menzalimi orang, dan seterusnya sebagainya. Melaksanakan perintah para juragan oligarkinya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, please deh ya. Ini contoh bagaimana sebuah batang pohon yang hanya dipanjat oleh seorang laki-laki, dikibarkan bendera
bergambar Habib Rizik pun dipotong. Betapa bencinya kalian, wahai orang-orang pembenci. Saya tidak ingin menasihati kalian dengan ayat-ayat, percuma. Dengan nilai agama percuma. Silakan. Kalau kalian terus mau melakukan percuma, silakan. Allah pun mengatakan silakan kalian melakukan kezaliman. Tapi pada saatnya Allah akan memberikan keputusannya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.